rahmat Allah, hidupnya ringan, itu maksudnya. Dijauhkan dari masalah yang sulit. Walanabluwannakum bisyai, kalian yang hidup aku akan uji dengan berbagai macam ujian. Minal khauf, gelisah. Udah gelisah tuh. Jam berapa ini nanti selesai kajian? Gelisah. DKM juga gelisah nih, mau persiapan akad nanti nih kalau gelisah. Itu ujian tuh. Ada yang gelisah, cepat amat ya, tinggal 15 menit lagi kan. Gelisah tuh. Wal ju', mulai lapar. Berangkat jam 3 belum sarapan. Ini udah kelihatan wajah-wajah, habis ini sarapan di mana nih? Kayak jamaah yang punya UMKM tuh nggak apa-apa, kerjasama di depan. Yang punya bakso, punya bubur, depan. Ngaji dulu, keluar dibeli, makan. Nanti untuk mampir di situ dari masjid sedekah ke masjid. Kalau kajian-kajian saya tuh yang punya dagangan makanan apa nggak apa-apa, tapi sambil ngaji. Ya ngaji yang betul. Saat ngaji, ngaji dulu, jangan sambil dagang. Ngaji dulu, ngaji selesai itu. Setelah itu sedekah ke masjid, terisi semua, berkah semuanya nanti. Ya. Wa naqsi minal amwal, mulai berkurang harta. Awal bulan sekarang ya. Nah, nanti akhir bulan mulai terasa tuh. Wal anfus, ada yang sakit, kerabat meninggal. Wat thamarat, hasil kerja keras, kok yang ngambil orang lain. Saya yang kerja, dia yang ngambil, saya ikut tender, dia yang dapat, dan seterusnya. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Kok ada ya orang dapat masalah malah gembira? Ya. Pulang dari masjid keluar hilang sendal malah gembira. Masya Allah, sendal nggak ada ya. Tapi tetap dicari. Ya kalau tidak dicari menggembirakan pencuri. Dia sabar itu bukan diam, mencari solusi dengan cara yang baik, cara yang tenang. Tenang. Terima kasih ya Allah telah menitipkan ujian kepada saya, bukan pada hamba yang lain. Terima kasih memberikan kesempatan saya untuk mendapatkan rahmat-Mu. Dia tahu rumusnya. Begitu kalimat itu keluar, perhatikan kalimatnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi turun. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Dipuji oleh Allah, dapat rahmat. Pengertian terbaliknya, nah ngaji fikihnya begitu, mafhum mukhalafahnya, orang yang sering cari rahmat Allah, sering cari rahmat Allah, sering cari rahmat Allah, diringankan ujian hidupnya, seakan gak punya masalah. Lebih banyak tenangnya daripada gelisahnya. Makanya cari amalan yang mengantarkan pada rahmat Allah. Di antara amalannya apa? Masuk masjid. Cari amal di masjid, sedang gelisah ke masjid. Makanya baru masuk sudah minta rahmat Allah. Anda masuk kaki kanan kan? Halo? Ya, baca apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Minta rahmat Allah, rajin ke masjid. Masjid-masjid yang benar. Ibu, rahmat Allah tuh turun ke ibu tuh. Ya, dekati ibu, sayangi, bakti. Kalau ibu sudah reda, rahmat turun. Ya, hidup mudah. Kalau ada hidup sulit, coba cek hubungan dengan ibunya, hubungan dengan ayahnya. Coba dicek. Yang paling pokok hubungan dengan Rabbnya, masih punya Tuhan nggak? Giliran punya masalah nuntutnya kebangetan. Ya, Anda kalau punya masalah sama orang, kan susah mau minta tolong. Kenapa Ji? Ini nih, aduh masalah begini nih. Uang kredit belum lunas, gini, tuntutan apa ya, debt collector lah nongkrong depan tuh. Ada minta aja bantuan sama si fulan ke tetangga. Aduh, susah ya. Nggak masalah. Tapi kan sama Allah nggak begitu. Sholat udah jarang, baca Quran nggak pernah. Begitu ada masalah, ya Allah, kenapa aku yang diuji? Dijawab deh, kamu nggak pernah sekolah ikut ujian. Sekolah nggak pernah ikut ujian, sholat nggak pernah, baca Quran nggak pernah, tiba-tiba dapat masalah merasa diuji. Nggak pernah sekolah ikut ujian, yang repot nggak pernah sekolah ikut ujian pengen diwisuda. Ini yang ketiga itu ilmu, itulah yang di surat Al-Kahf
Ayat 65 tadi, atainahu rahmatan min indina, dapat rahmat dari kami kata Allah, ya. Kemudian diberikan min ladunna ilma, ilmu yang agung dariku. Itu yang sering disebut laduni. Laduni itu bukan nggak belajar, dia belajar. Cuman pembelajarannya disertai pencarian pada rahmat Allah. Saya kasih sedikit dari Al-Quran ya, yang saya ketahui. Dari sedikit ini saya ikuti dari sejak ngaji di pesantren, dapatnya walaupun sedikit kayak gini sekarang. Itu rumusnya di Quran surah kedua ayat 282. Di ujung ayatnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan menambahkan dan mengajarkan padamu tambahan pengetahuan. Jaga hubungan kita dengan Allah, takwa. Nah, kalau ada guru-guru yang bertakwa, itulah guru-guru yang hebat. Jangan diukur dengan kata-katanya saja. Ukur ilmunya, ukur keagamaannya, ukur akhlaknya, ukur ma'rifatnya. Kelihatan. Nah, itu nanti yang jadi ukuran. Kalaupun tampak bagus, ngajarnya bagus, pembicaranya Quran Sunnah, tapi amplopnya juga jadi penilaian. Nah, ini masalah. Oh, ini ustadznya bagus, ustadz Quran, ustadz Sunnah, macam-macam, ustadz fikih, ustadz ini, ustadz itu. Satu kali dia undang, amplopnya tipis. Pekan depan diundang lagi nggak datang. Aduh, mohon maaf akhi lagi. Ya. Dicek-cek ternyata di hatinya tertulis tuh pencariannya. Oh, ini dia. Kalau tipis tuh dhaif kata dia tuh. Tebal sahih. Tipis tapi banyak sahih li ghairihi. Nah, ini masalah. Nah, ini mautul qalbi. Yang kedua, cari popularitas. Hati-hati. Hati-hati. Ya, dia nggak peduli misalnya dengan amplop, nggak peduli dengan bayaran, tapi popularitas banyak dicari. Takut kalau kehilangan jamaah. Bikin ekosistem sendiri. Ya. Kalau ngaji itu harus ke dia aja. Ke orang lain nggak boleh. Takut nanti beda. Takut nanti tercemar. Takut kena syubhat. Ya, padahal yang diajarkan orang lain pun Quran juga. Sunnah juga. Tersambung ilmunya ke Nabi, dia hafal Quran, tahu kitab, tahu juga keterangan para ulama dan sebagainya, tapi dia mengondisikan tidak boleh ngaji sama orang lain, sama dia saja. Nah, itu namanya. Ya. Nah, itu mati itu. Terhukum ilmunya. Yang bahaya tuh begini, yang bahaya ketika dia salah menyampaikan pendapat di lingkungannya dan dia mencegah muridnya mengaji kepada guru lain yang memungkinkan tahu tentang jawabannya, maka terputus di situ sanad ilmunya, bisa salah dalam amalnya. Karena kenapa? Terhambat oleh kata-kata tadi. Ini nggak jelas guru yang di sana, supaya terjaga Anda di sini. Ketika salah guru menyampaikan pendapatnya, bahaya. Itu problem. Makanya yang dicari itu bagaimana Nabi memberikan petunjuk, ulama merangkum itu. Ini Hasan al-Basri, cek. Imam Nawawi sampaikan nih 4 kualifikasi. Nah, sering saya sampaikan, ilmu diambil dari siapapun ulama yang benar, yang baik. Kalaupun ada hal-hal yang kurang sependapat dengan itu, misal, bisa jadi karena kurang pengetahuan kita belum sampai ke situ, atau yang kedua kita kurang cocok dalam mengamalkan itu. Nah, jangan kemudian dihambat itu dengan kesimpulan-kesimpulan yang tidak baik. Itu nanti ada pembahasan dalam bab yang kedua, khusus untuk siapa? Untuk penuntut ilmu. Nanti kita akan belajar itu. Itu dalam pembuka sudah disebutkan langsung. Bagaimana ciri penuntut ilmu yang diberkahi. Sekarang kita belajar ciri pengajar pengetahuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kondisi hati seseorang yang mati itu ketika pengajarannya diikat oleh unsur duniawi. Ya. Bahasa tegasnya kalau dalam Quran tuh ginilah, wala tamnun tastakthir. Jangan engkau berusaha memberi orang lain dengan pengajaranmu, dengan ilmu yang Allah titipkan padamu, dengan berharap kompensasi dunia yang dinilai olehmu lebih banyak. Tastakfir itu minta lebih. Baru ngajar sekali udah minta naik gaji. Kan?
Gajinya berapa? Datang, baru masuk, Pak, saya ngajar kan anak-anak gampang pahamnya tuh. Kalau besok nggak naik gaji saya nggak mau saya ngajar lagi. Wala tamnun tastakthir. Itu hal yang pertama. Jadi kalau Anda ngundang orang yang dalam tanda petik disebut ustadz itu sudah minta tarif di awal, udah coret. Coret. Karena yang bersangkutan sifatnya dicoret oleh para ulama. Coret. Mautul qalbi, uqubatul ilmi. Ini ilmunya terhukum. Nanti kalaupun datang, ilmunya diikat dengan tarifnya. Segitu aja. Anda bisa ketawa saat itu, tenang saat itu, habis itu muncul lagi masalah, nggak selesai jadi solusi. Gitu aja. Nggak ada manfaat. Ini yang nyampaikan bukan saya. Ya, dari isi kitab. Makanya ulama-ulama ini kembalilah ke jalannya yang betul itu. Jadi ahli kitab, jangan jadi ahli proposal. Ya, jadi ahli kitab. Makanya di Timur Tengah biasanya ulama-ulama itu dirawat oleh negara. Kalau kita itu Kementerian Agamanya mendata para ulama-ulama sampai ke masjid-masjid muadzinnya digaji. Ya, kan ada zakat umat Islam. Di Indonesia ada dana abadi umat dan sebagainya. Ya, kerjasama dengan Basnas, masukkan ke satu bagian itu untuk ulama-ulama mengajar, ustadz-ustadz, supaya kesejahteraannya meningkat. Jadi begitu mengajar karena sudah sejahtera, sudah bagus, nggak mikirin lagi duniawi. Di Timur Tengah begitu. Saya waktu diangkat jadi Amin Khutbah di Tripoli, diberikan gaji, berikan honor, dan nggak pernah terpikir tuh ulama-ulama itu nggak pernah terpikir. Makanya ustadz-ustadz